Keputusan MK saat ini langsung dianulir oleh DPR. Ada apa? Sementara keputusan MK yang terdahulu pada saat Pilpres kemarin, DPR tidak ada menganulir sama sekali dan tidak menggubris sama sekali. Bahkan cenderung setuju dengan keputusan MK itu. Dan keputusan MA baru-baru ini yang meneruskan batas ambang usia kalau kepala daerah, pilkada seperti gubernur, tidak harus 30 tahun pada saat pendaftaran, melainkan pada saat pelantikan yang mengakibatkan Kaisang bisa ikut maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Dan tiba-tiba keputusan MK yang sekarang ini malah membatalkan hal itu, yang mengakibatkan Kaisang tidak dapat maju. Dan satu hal lagi, partai yang tidak bisa mengajukan kandidatnya seperti PDIP karena memang suaranya nggak sampai 20%, jadi bisa mengajukan kandidatnya karena di keputusan MK yang sekarang itu batas ambangnya diturunkan menjadi 7,5%. Dan keputusan ini jujur kita harus akui merugikan kelompok Kim Plus dan menguntungkan PDIP dan tokoh-tokoh yang lumayan berpengaruh, misalnya Pak Anies dan Pak Ahok. Sebenarnya aku nggak peduli tentang hal ini, cuman aku mau negaskan kepada kalian, terkhusus pada teman-teman Gen Z. PDIP dan khususnya Ibu Megawati dari dulu nggak pernah suka kalau undang-undang itu diubah sembarangan. Bahkan itu menguntungkan mereka. Contohnya, sebelum Pilpres kemarin udah ada digembar-gemborkan isu Jokowi 3 periode. Kalau memang PDI memang serakah dan Ibu Megawati memang haus kekuasaan, dia menyetujui hal itu aja gitu. Sehingga PDIP bisa menang dan PDI bisa berkuasa lagi. Tapi itu tidak dilakukan Ibu Megawati dan PDIP karena mereka mempunyai ideologi yang jelas dan prinsip yang jelas. Tapi kenyataannya Gen Z yang ada saat ini terpengaruh dengan buzzer yang menjelekkan PDIP dan Ibu Megawati. Hal ini sebenarnya yang ditakutkan Ibu Megawati dari awal dan PDIP juga. Karena undang-undang yang akan dirubah sembarangan di awal itu akan berulang-ulang kembali dan itu akan menuju kepada kepentingan masing-masing. Jadi undang-undang itu gampang dirubah. Buat kalian teman-teman yang udah di luar negeri, coba lah lihat negara yang maju tuh. Pernah nggak mereka segampang itu mengubah undang-undang, khususnya yang di Jepang? Tolong buka mata hati kalian. Jangan fanatik, tapi fanatik nggak tahu arahnya gitu. Jujur, aku pemilih Jokowi 2 kali. Dan bahkan kalau aku jadi warga Jakarta pada saat itu, aku akan milih Pak Jokowi jadi gubernur juga. Tapi nyatanya aku bukan warga Jakarta. Tapi untuk presiden, aku milih Pak Jokowi 2 kali, nyoblos Pak Jokowi 2 kali. Tapi pada saat di akhir kepemimpinannya, keputusannya rada-rada aneh dan gak sesuai dengan apa yang kuharapkan, gak mendukung Pak Jokowi selamanya gitu. Itu yang dinamakan pendukung yang punya ideologi dan pendirian, bukan serta-merta suka dan fanatik apapun keputusannya walaupun itu salah dan gak sesuai, tetap didukung. Jadi buat kalian, jangan mau membenci seseorang karena orang-orang lain gak suka sama orang itu, kita ikut-ikutan ngebenci, termasuk itu PDIP dan Ibu Megawati. Sedih rasanya negara kita sekarang lagi kacau balau gini. Padahal negara kita negara yang luas, punya 5 pulau yang besar. Tapi nggak bisa kayak negara maju yang bisa mempekerjakan orang-orang asing ke negaranya sendiri, misalnya kayak Jepang. Bahkan Malaysia sekalipun negara yang gitu kecil dibanding Indonesia bisa mempekerjakan orang asing, seperti orang Vietnam, orang Indonesia, dan lain sebagainya. Apa kalian nggak pengen negara kita bisa mempekerjakan itu karena banyaknya pekerjaan di Indonesia? Saat ini, rakyat Indonesia banyak yang merantau ke luar negeri, itu bukan karena kehebatan mereka, melainkan mau tidak mau, karena di negara sendiri tidak ada pekerjaan yang mumpuni yang bisa mencukupkan kebutuhan warga mereka, termasuk aku pribadi. Sedih rasanya, Pak. Tapi apa boleh buat, ini mungkin udah bagian kita sebagai negara Indonesia. Tapi aku mohon buat kalian, Gen Z terutama, tolong melek politik sedikit, jangan hanya ikut isu-isu yang lagi viral saat ini, perselingkuhan artis. Apa yang mau kita dapatkan dari perselingkuhan mereka? Tolonglah sedikit melek politik, karena keputusan kalian saat ini menentukan masa depan kalian dan negara kita ke depannya. Dan disclaimer, Wak, aku bukan menjelek-jelekkan siapa di sini. Cuman aku menceritakan apa yang terjadi politik negara kita saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan mudah-mudahan keputusan MK ini bisa kita kawal sehingga pilkada yang akan dilakukan tahun ini bisa menghasilkan calon-calon yang terbaik, bukan melawan kotak kosong atau kandidat-kandidat yang istilahnya kandidat boneka yang tidak terkenal dan tidak punya kapasitas untuk memimpin, sehingga nanti tidak akan dipilih dan akhirnya yang menang itu ya kelompok pro pemerintah atau Kim Plus, seperti yang di Jakarta yang mendorong Ridwan Kamil atau RK menjadi calon gubernur dari tim Kim Plus dan melawan kotak kosong atau melawan kandidat yang belum
terkenal yang hasil kemungkinan besar RK yang akan menang jika keputusan MK ini dibatalkan oleh DPR. Oke Wak, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bukan jadi kebencian bagi kalian. Dan mudah-mudahan mata hati kalian bisa dibuka supaya menurunkan ego kalian sedikit aja untuk peduli dengan negara kita. Ciao.